Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peserta didik semuanya. Eh, Apa kabar kalian? Semoga walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini, insya Allah kita semuanya, Papa, keluarga besar SMA 1, dan kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya adalah salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Kota Jambi. Nama Bapak adalah Pak Karnama, ya. Bapak mengajar di SMA Negeri 1 Kota Jambi ini sejak tahun 94, ya, 1994, sampai sekarang, jadi kurang lebih sudah 26 tahun. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada kalian atas lolosnya kalian pada seleksi penerimaan peserta didik baru tahun 2020-2021 di SMA Negeri 1 Kota Jambi. Selamat karena Anda telah melewati seluruh tahapan-tahapan yang mungkin cukup merepotkan dan cukup menyulitkan. Nah, untuk itu perlu disyukuri, ya, karena banyak di antara teman-teman kalian di luar sana yang pingin sekali masuk ke sekolah ini, tetapi karena keterbatasan eh, jarak, kemudian prestasi ataupun eh, syarat-syarat yang lain, sehingga tidak bisa lolos di sekolah ini. Untuk itu sekali lagi syukuri dan manfaatkan, ya, kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau Anda mengikuti dan melaksanakan aturan-aturan ataupun tata tertib yang dibuat oleh SMA 1, ya, maka 3 tahun yang akan datang Anda akan lulus dan meninggalkan sekolah ini dengan prestasi yang bagus dan dapat melanjutkan pada perguruan tinggi yang Anda cita-citakan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Eh, Baik, perkenalkan, ya. Di sekolah ini Bapak mengampu mata pelajaran, ada 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah prakarya dan kewirausahaan, dan yang utama adalah mata pelajaran biologi. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, perlu saya sampaikan bahwa SMA Negeri 1 Kota Jambi merupakan sekolah yang menerapkan kurikulum 13 secara utuh, ya. Dan perlu diketahui bahwa di dalam kurikulum 13 ini eh, seluruh mata pelajaran dapat kita kelompokkan menjadi 3 kelompok mata pelajaran. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran wajib A, kemudian wajib B, dan kelompok mata pelajaran peminatan. Nah, wajib A itu meliputi mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan kewarganegaraan atau PKN, ya, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, sejarah, dan juga matematika wajib. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok wajib B, ya. Kelompok wajib B ini kelompok mata pelajaran yang sifatnya memuat substansi sesuai dengan kedaerahan masing-masing, ya. Kalau yang wajib A tadi itu secara nasional itu sama. Nah, adapun yang wajib B ini adalah mata pelajaran eh, pendidikan olahraga, ya, dan kesehatan, ya. Kemudian pendidikan seni budaya dan prakarya kewirausahaan, ya. Nah, jadi yang mata pelajaran yang Bapak ampu ini termasuk kelompok wajib B. Sedangkan yang ketiga adalah kelompok mata pelajaran peminatan, ya. Nah, jadi
di sekolah ini membuka dua macam peminatan, yaitu peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam ataupun MIPA, dan peminatan IPS. Nah, mungkin di antara kalian sudah ada yang mengikuti seleksi akademik ya, untuk penentuan peminatan ini. Nah, selanjutnya nanti mungkin Anda akan mengikuti seleksi atau pemeriksaan psikologi atau tes psikologi. Jadi kedua tes ini, baik tes psikologi maupun tes akademik, akan dikombinasikan dengan nilai-nilai rapor di SMP kalian untuk menentukan peminatan ataupun jurusan apa yang mesti Anda pelajari selama 3 tahun yang akan datang ya. Jadi apapun nanti peminatan yang dijuruskan kepada Anda, terima saja ya, karena itu sudah melalui berbagai macam pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, jadi untuk itu Anda jangan hanya berdasarkan atas kemauan saja, tetapi juga didukung oleh kemampuan ya. Jadi keduanya itu, baik itu kemampuan, baik itu secara akademik maupun secara psikologi ya, harus didukung oleh kemauan. Jadi jangan hanya kemampuan saja tapi kemauannya kurang, atau sebaliknya hanya kemauan saja, keinginan saja yang kuat, tetapi kemampuan secara akademik kurang, secara psikologi juga tidak mendukung, itu tidak akan menghasilkan hasil akhir yang baik ya. Jadi, nah mumpung Anda masih pada awal memasuki jenjang pendidikan di tingkat SMA, maka mulailah dengan hal-hal yang baik ya. Hal-hal yang baik, baik itu secara pengetahuan atau kognitif kalian, kemudian keterampilan atau psikomotor kalian, dan juga sikap kalian, baik sikap di dalam mata pelajaran maupun sikap secara umum di sekolah ini. Karena di dalam kurikulum 13 ada 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan atau kognitif, aspek psikomotor atau keterampilan, dan aspek afektif atau sikap ya. Jadi ketiganya ini akan menentukan keberhasilan kalian ya, baik itu keberhasilan ketika kenaikan kelas dari kelas 10 ke kelas 11, 11 ke 12, ataupun keberhasilan mengikuti seluruh pembelajaran di sekolah ini, lulus sebagai pada satuan pendidikan, ada ujian akhir nanti. Nah, selanjutnya yang termasuk di dalam aspek atau lingkup dari prakarya dan kewirausahaan atau PKWU ini ada 4 ya. Yang pertama adalah lingkup kerajinan ya. Kemudian yang kedua adalah budidaya, yang ketiga adalah pengolahan, dan yang keempat adalah rekayasa. Nah, kita akan ambil salah satu lingkup kewirausahaan ini ya, pada setiap semesternya. Jadi pada setiap semesternya itu kita bisa ambil yang pertama kerajinan, atau bisa budidaya, bisa juga pengolahan, ataupun bisa juga rekayasa. Nah, ini semua diawali dari pengetahuan ya, prinsip-prinsip, kemudian potensi yang mendukung atau analisis SWOT-nya ya. Jadi kekuatannya bagaimana, kemudian kelemahan gimana, tantangannya gimana, kemudian peluangnya itu bagaimana, itu harus dianalisis. Kemudian Anda juga harus menghitung
modalnya, ya, eh, apa namanya, apa modal yang digunakan untuk pembuatan atau menghasilkan suatu produk, ya, sehingga apa sebagai seorang usahawan, ya, ataupun pengusaha, atau kerennya itu disebut dengan entrepreneur, ya, maka ujung-ujungnya kan keuntungan yang kita ambil itu. Anda harus bisa menghitung berapa modal yang dibutuhkan, kemudian eh, nilai jualnya itu berapa, sehingga ada titik impas yang bisa dihitung, yang dalam ekonomi itu disebut dengan BEP atau break even point, ya. Nah, eh, diharapkan setelah Anda mempelajari pendidikan kewirausahaan, ya, prakarya dan kewirausahaan ini, maka akan muncul pola-pola pikir atau mindset dari kalian bahwa eh, sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi orang lain, ya. Jadi Anda tidak usah berpikir setelah lulus kuliah nanti atau lulus sekolah ini akan menjadi pegawai negeri, ya, apalagi pegawai negeri sipil yang tingkat persaingannya itu sangat ketat, ya. Tetapi kalau Anda punya bekal tentang bagaimana kita berusaha, ya, maka harapannya Anda akan menjadi eh, pekerja yang bukan hanya bekerja untuk dirinya sendiri, ya, tetapi pekerja yang mampu memperkerjakan orang lain. Karena itu tadi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi silakan setelah ini ikuti tayangan-tayangan, ya, dan eh, Anda bisa membuat ringkasan, dan di akhir nanti akan ada kuis. Baik, itu dulu sebagai pembuka dari Bapak. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.